Pemerintah Kota Bogor melalui bagian administrasi kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor menampilkan sebuah film pendek tentang prosedur permohonan bantuan hibah, bantuan sosial, dan surat keterangan terdaftar. Bantuan hibah adalah pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, badan lembaga dan organisasi berbadan hukum Indonesia. Ada 8 kriteria bantuan hibah. Memiliki kepengurusan yang jelas, berkedudukan di wilayah Kota Bogor, memiliki sekretariat dan alamat yang jelas, tidak terjadi konflik kepengurusan, peruntukannya spesifik dan menunjang program pemerintah daerah, memiliki pengesahan badan hukum paling singkat 3 tahun, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya yang pernah diterima, dan atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. Pengajuan atau permohonan ditujukan kepada Bapak Wali Kota Bogor dalam bentuk proposal yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan dan anggaran biaya, jadwal kegiatan, alamat jelas, dan nomor telepon. Proposal tersebut dilampiri persyaratan sebagai berikut: fotokopi akte notaris dan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dan atau surat keterangan terdaftar, fotokopi dokumen kepemilikan tanah atas nama lembaga, surat keterangan domisili dari kelurahan setempat diketahui oleh camat, surat pernyataan tidak ada konflik internal dan dengan lingkungan sekitar, fotokopi kartu tanda penduduk pengurus inti, fotokopi nomor pokok wajib pajak. Proposal permohonan bantuan hibah ditujukan kepada Wali Kota Bogor melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor. Proposal didisposisi oleh Wali Kota Bogor kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor hingga masuk ke bagian administrasi kesejahteraan rakyat. Di bagian Adkesra, proposal tersebut diinput ke dalam database, kemudian diolah dan didistribusikan ke OPD lain sesuai dengan jenis permohonan hibahnya. Contohnya, proposal bidang pembangunan dikirim ke Dinas Perumahan dan Pemukiman, bidang olahraga ke Dinas Pemuda dan Olahraga, bidang pendidikan ke Dinas Pendidikan, dan lain-lain. OPD terkait akan melakukan pengecekan lapangan ke lokasi pemohon dan melakukan evaluasi untuk ditentukan layak dibantu atau tidak. OPD mengirimkan hasil evaluasinya ke bagian administrasi kesejahteraan rakyat beserta pertimbangan saran dibantu. Proposal yang layak dibantu hasil evaluasi OPD dihimpun di bagian Adkesra kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah berupa daftar nominatif calon penerima bantuan hibah. Sedangkan proposal yang tidak layak dibantu akan diberi surat pemberitahuan kepada pemohon. Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas DNC PBH tersebut dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor. DNC PBH tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bogor. Penerima hibah yang tercantum dalam APBD akan diberi surat pemberitahuan untuk proses selanjutnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Secara singkat, proses perjalanan bantuan hibah dapat digambarkan seperti ini.
Bantuan sosial adalah pemberian uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bersifat tidak terus-menerus, selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Resiko sosial dapat diakibatkan oleh krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, ataupun bencana alam. Kriteria bantuan sosial yaitu berdomisili di wilayah Kota Bogor, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari resiko sosial, bersifat sementara dan tidak terus-menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Tidak wajib, tidak mengikat, dan sesuai dengan tujuan penggunaan bantuan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Syarat permohonan bantuan sosial yaitu surat permohonan kepada Wali Kota Bogor, maksud dan tujuan penggunaan bantuan sosial, identitas lengkap pemohon yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, pekerjaan status perkawinan, fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili dari kelurahan. Secara singkat, proses permohonan bantuan sosial dimulai dari proposal masuk ke bagian umum Setda Kota Bogor, proposal didisposisi oleh Wali Kota Bogor kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor, sampai ke bagian administrasi kesejahteraan rakyat. Bagian Adkesra menginput data proposal, lalu mengirimkan proposal tersebut ke OPD yang sesuai bidang fungsinya. OPD melakukan pengecekan lapangan ke lokasi pemohon dan melakukan evaluasi untuk ditentukan layak dibantu atau tidak. OPD mengirimkan hasil evaluasi ke bagian Adkesra untuk dihimpun ke dalam daftar nominatif calon penerima bantuan sosial atau DNC PBS. DNC PBS disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dan diusulkan dalam APBD Kota Bogor. Pemohon yang tercantum dalam APBD Kota Bogor akan diberi pemberitahuan untuk proses selanjutnya. Surat keterangan terdaftar atau dikenal dengan SKT adalah surat yang diterbitkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan sebuah badan dan lembaga telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan. Setiap badan atau lembaga kemasyarakatan harus mendaftarkan keberadaannya kepada pemerintah daerah kecuali badan atau lembaga yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Badan atau lembaga kemasyarakatan yang mengajukan SKT bisa bergerak di bidang agama, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni, olahraga, dan lain-lain. Pendaftaran SKT dimulai dari tahap pengajuan permohonan, tahap penelitian dokumen, tahap penelitian lapangan, dan tahap penerbitan. Pada tahap pengajuan permohonan, pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan yaitu surat permohonan pendaftaran atau pendirian badan atau lembaga yang dikeluarkan notaris, ruang lingkup kegiatan, tujuan dan program kerja, surat keputusan susunan pengurus yang lengkap dan sah, biodata kepengurusan, pas foto pengurus organisasi ukuran 4x6 berwarna, fotokopi kartu tanda penduduk pengurus yang masih berlaku. Surat keterangan domisili badan atau lembaga, nomor pokok wajib pajak badan atau lembaga, foto kantor atau sekretariat yang tampak papan nama, bukti kepemilikan kantor atau sekretariat, rekomendasi dari kementerian atau OPD sesuai bidang badan atau lembaga, surat persetujuan apabila mencantumkan nama pejabat negara, pemerintah pusat atau daerah di dalam kepengurusan.
surat pernyataan yang berisi kesediaan menertibkan kegiatan pengurus dan anggota organisasi, tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik, tidak terjadi konflik kepengurusan, tidak memakai seragam, nama, bendera, simbol, atribut, dan lain-lain yang menjadi hak paten atau hak milik orang lain, sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan setiap akhir tahun, bertanggung jawab terhadap seluruh isi, data, dan informasi yang diserahkan. Jika syarat-syarat terpenuhi, maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Dokumen persyaratan diserahkan kepada peneliti lapangan dari OPD yang membidangi untuk dilakukan pengecekan ke lokasi. Peneliti lapangan melakukan pengujian kesesuaian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan. Hasil penelitian lapangan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan. Sebagai rekomendasi terhadap permohonan, rekomendasi berupa diterbitkan SKT bagi hasil penelitian lapangan yang sesuai dengan dokumen atau tidak diterbitkan jika hasil penelitian lapangan tidak sesuai dengan dokumen. SKT yang diterbitkan berisi tentang nomor SKT, nama badan atau lembaga, tanggal pendirian, bidang kegiatan, NPWP badan atau lembaga, nama pengurus inti, alamat badan atau lembaga, dan masa berlaku SKT yaitu 5 tahun. SKT dapat dibekukan apabila meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, melakukan atau terlibat tindak pidana, merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum, menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, terjadi sengketa atau konflik kepengurusan, menyalahgunakan SKT untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan menyebarluaskan permusuhan atau sara, atau jika ada permintaan tertulis dari badan atau lembaga yang bersangkutan. SKT dapat dicabut dan tidak dapat diaktifkan atau diterbitkan kembali apabila tidak mengindahkan surat teguran tertulis pembekuan SKT hingga 3 kali. Badan atau lembaga dibubarkan oleh pendiri atau pengurus. Keberadaan badan atau lembaga secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.